Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini ya, gue nggak share materi karena di video kali ini gue pengen mempromosikan aplikasi gue yang gue buat sendiri berbasis website dengan nama FND Monitoring System. Nah, jadi gue bikin ini dari tanggal 11 September ya, dan akhirnya udah final juga. Menurut pribadi gue kalau sekarang tuh udah final, walaupun nanti bakalan ada updatean ke depannya. Tapi jangan khawatir buat kalian yang nantinya beli ataupun sewa aplikasi ini, karena nanti bakalan ada updateannya juga. Gue bakalan nge-update juga sih gitu. Gue bakalan event juga ke pembeli gitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang aplikasinya ya, di sini ada quotes. Seperti biasa, kalian bisa baca, dan ini gue ngambil dari salah satu user TikTok bernama Xendu gitu. Kalian bisa cek aja lah ya. Nah, oke, masuk ke tentang aplikasinya ya. Nah, tentang aplikasi FND Monitoring System. Jadi aplikasinya itu simpelnya sebenarnya kayak sistem monitoring untuk data calon nasabah atau customer, dan juga kinerja dari si sales itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya sesimpel itu. Nah, tapi di sini gue juga ngejelasin ya tentang tujuannya, yaitu untuk mempermudah pekerjaan sales telemarketing. Jadi kan kayak sales telemarketing itu kan khususnya ya di proyekan kali ini gue pegang itu adalah KTA. Tapi kalau misalkan untuk kalian pengen ngerubah, misalkan untuk produk kecantikan, produk makanan, atau apa gitu kan, atau otomotif, nah itu bisa nanti request aja, tinggal gue edit, dan itu free kalau untuk requestan baru gitu dari KTA ke kecantikan atau ke makanan gitu kan produknya. Nah itu free lah, nanti gue kasih. Nah, selain sales telemarketing ya, selain mempermudah pekerjaan sales telemarketing, jadi aplikasinya itu juga untuk untuk apa ya, meningkatkan keamanan gitu. Jadi aplikasinya itu dirancang khusus ya untuk mengelola data, maksudnya data yang dikelolanya itu akan tetap aman gitu, dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini gitu. Misalkan sekarang tuh ada sistem keamanan dengan teknik yang baru, itu gue bakalan terapin juga di proyekan gue ini gitu. Dan nanti gue bakalan infoin juga untuk yang membeli dan juga yang menyewakan aplikasi ini, atau yang sewa maksudnya. Nah, jadi gue bakalan infoin dan gue bakalan update juga tentang keamanannya ini gitu. Dan juga kalau misalkan ada isu serangan cyber yang baru dengan teknik apa gitu, kayak misalkan belum lama itu ada isu teknik serangan cross-site scripting gitu. Nah, itu gue bakalan nge-update juga, dan gue memperkuat keamanan sistem dari serangan ini, teknik cross-site scripting gitu. Ya kurang lebih kayak gitu, gue nggak bisa bahasa Inggris. Cross-site scripting, tapi singkatannya itu kayak XSS gitu. Nah, itu gue bakalan update dan gue bakalan perkuat gitu, karena keamanan data itu sebenarnya prioritas dari gue juga sebagai developer untuk mengembangkan sebuah aplikasi gitu. Karena jujur ya, sebenarnya sebelum gue belajar sebelum gue belajar membuat aplikasi berbasis website, desktop atau mobile, gue tuh memang belajarnya lebih dahulu di teknik hacking gitu, kayak misalkan keylogger, terus Trojan Rat gitu, dan lain-lain sebagainya. Intinya gue belajar tentang hacking dulu, timbang gue belajar tentang aplikasi gitu. Nah, makanya dari itu gue paham banget lah tentang keamanan data, itu memang sangat penting banget gitu. Apalagi untuk skala bisnis ya, atau usaha gitu. Nah, selain mempermudah pekerjaan sales telemarketing ya,
yang dimana itu kegiatannya telepon calon nasabah untuk menawarkan produk gitu. Nah, di sini mempermudah juga dalam pengumpulan laporan kinerja pekerjaan ya, baik secara harian laporannya, mingguan maupun bulanan, yang dapat memudahkan leader dalam menganalisa data calon customer atau nasabah ataupun kinerja dari si salesnya itu sendiri gitu. Nah, jadi selain untuk memudahkan pekerjaan sales telemarketing ya, khususnya di KTA yang diproyekkan kali ini, itu mempermudah juga dalam pengumpulan laporan kinerjanya gitu, untuk data calon nasabah dan juga si salesnya itu sendiri gitu, kinerjanya kayak gimana sih gitu. Nah, dengan begitu leader akan mudah dalam mengambil keputusan yang tepat gitu dari data laporan yang sudah disajikan pada aplikasi ini. Nah, jadi kayak misalkan salah satu sales gitu kan, ini kinerjanya baik gitu kan. Nah, ini lo bisa mengevaluasi gitu kan, ini kedepannya mau lo apain gitu kan salesnya, atau yang buruk gitu kan, kinerja salesnya itu turun gitu. Mungkin lo bakalan sebagai leader mencoba mendekati si salesnya itu kan, apakah ada problem atau apa gitu kan. Nah, jadi dari situ juga bisa ketahuan kan. Nah, juga bisa menganalisa data calon nasabahnya itu gitu kan, kayak misalkan data nasabahnya untuk minggu ini bagus-bagus nih gitu, kayak banyak nih yang berminat atau malah sebaliknya. Nah, untuk bahan evaluasi kedepannya gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa fitur unggulannya pada aplikasi FND Monitoring System. Tapi di sini tuh ada 8 sih sebenarnya. Nah, yang pertama ada sistem backup data, kemudian ada integrasi dengan telepon. Ini ya udah pasti sih tanpa dimasukin, karena ya pekerjaannya kan telemarketing ya. Berarti kan ini pekerjaannya berkaitan dengan telepon. Nah, kemudian ada pemrosesan big data, kemudian ada laporan kinerja harian, mingguan maupun bulanan. Kemudian ada grafik kualitas data nasabah. Terus ada report interaksi sales dengan nasabah. Yang ketujuh ada grafik kinerja si sales. Dan yang terakhir itu ada fitur catatan. Nah, dengan fitur keunggulan ini, maka akan mempermudah pekerjaan dari leader. Nah, yang pertama ya, tentang sistem backup data nih. Nah, jadi fitur yang ada di aplikasi ini tuh bukan hanya sekedar membackup data nasabah aja atau calon nasabah, tapi untuk membackup data historical ataupun nasabah sales. Maksud nasabah sales tuh kayak gini. Kayak misalkan leader tuh punya nasabah 100. Nah, ini belum dibagiin ke sales nih. Nah, ketika dibagiin ke sales, misalkan sales si A itu 10 nasabah, sales si B itu 10. Nah, itu yang disebut dengan nasabah sales. Tuh. Jadi data nasabah yang udah dibagiin ke sales. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi dengan fitur ini ya, leader tuh bisa tidur dengan nyenyak dan tenang gitu kan, tanpa memikirkan data. Karena datanya itu ya udah di backup gitu. Udah di download. Jadi kalau misalkan ada kebobolan data ya, leader tuh nggak perlu pusing-pusing lah ya. Karena udah di backup dan gampang juga dan cepat untuk dipulihkan gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau misalkan ada kebobolan aplikasi itu. Si leader itu mikirin, ini data yang kemarin-kemarin gimana gitu kan, apa hilang atau gimana gitu kan, gitu. Nah, kemudian yang kedua ada integrasi telepon. Ini tak perlu ditanyakan lagi lah ya, karena pekerjaannya itu kan telemarketing ya. Jadi ya proses pekerjaannya itu menelpon calon nasabah gitu. Jadi ini masih berkaitan dengan telepon, tapi di sini tuh sesuai dari device yang kita pakai. Contohnya ya, kayak misalkan kita menggunakan device HP. Nah, jadi yang dibuka itu adalah telepon. Tapi kalau misalkan di laptop
waktu gue testing itu masih bukanya di WhatsApp, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga tuh ada proses big data ya. Nah, di sini leader juga nggak perlu khawatir ya kalau misalkan dia punya volume data yang besar atau yang banyak gitu kan, kayak ratusan ribu, puluhan ribu gitu-gitu kan. Nah, itu nggak perlu dipikirin lagi karena di sini tuh udah bisa memproses big data tanpa kalian tuh harus mengkompres data agar menjadi lebih kecil. Nah, itu nggak perlu karena di sini udah bisa memproses data yang banyak gitu dengan cepat dan lancar tanpa ngelek-ngelek sedikit pun. Tapi waktu itu gue testing kurang lebih 30 detik lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian ada laporan kinerja. Nah, di sini tuh sebenarnya agak lengkap ya karena laporan kinerja sales ada, laporan tentang kualitas datanya ada gitu, reportnya juga ada nih. Tuh, report dari masing-masing nasabah. Nah, di sini bisa bisa kalian lihat untuk laporan kinerjanya itu berdasarkan harian kah, mingguan, atau bulanan gitu. Dan kalian bisa ngedownload dan bisa dilihat baik data yang seperti table ataupun yang secara visualisasi berdasarkan grafik gitu. Nah, itu ada. Oke, lanjut. Nah, di sini ada selanjutnya yang kelima, ada grafik kualitas data nasabah gitu. Nah, jadi di sini juga ada grafiknya juga gitu kan tentang kualitas data nasabahnya itu apakah bagus kah gitu kan, apakah valid kah gitu. Nah, visualisasi yang menarik akan membantu leader memahami kualitas data nasabah yang Anda miliki. Dengan fitur ini, Anda dapat melihat kualitas data dengan mudah tanpa harus membaca hasil dari report sales gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu ngebuka hasil reportnya itu kalian scroll gitu dan kalian cari gitu ya, nggak perlu lah karena di sini udah ada grafiknya juga gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Nah, kemudian selanjutnya ada report interaksi. Di sini pantau data interaksi yang terjadi antara sales dan juga nasabah dengan mudah dan dapat divisualisasikan oleh grafik interaksi. Ini juga ada grafiknya juga ya. Bisa divisualisasikan dengan grafik ya. Jadi dengan fitur ini Anda dapat memantau perkembangan nasabah yang sudah berinteraksi dengan si sales. Nah, jadi di sini juga ada hasil report tentang nasabah yang sudah berinteraksi dengan sales gitu. Kemudian ada visualisasi grafiknya. Tuh, di sini bisa kalian lihat ya. Tuh, di sini. Dilanjut ke WhatsApp. Ini total berapa, data nasabah berminatnya ada berapa gitu-gitu. Nah, untuk grafik itu bisa dilihat secara all atau keseluruhan dari sales maupun tidak, atau per salesnya itu grafiknya kayak gimana sih gitu, apakah dia naik kah atau turun kah gitu. Oke, kemudian ada grafik kinerja sales. Nah, ini yang tadi gue bilang. Dengan grafik kinerja yang mudah dipahami, leader dapat dengan cepat mengevaluasi efektivitas tim dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai target. Nah, pada fitur ini juga terdapat dua grafik ya, yaitu untuk secara keseluruhan ataupun per sales yang dapat difilter pada tanggal tertentu. Tapi di sini gue udah rubah kemarin, ini tuh nggak berdasarkan tanggal tertentu ya, tapi per bulan gitu, tapi ditampilkan secara keseluruhan. Misalkan di sini maksudnya sekarang itu bulan November ya. Nah, itu dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November itu ditampilin semua tuh. Apakah kepanjangan atau nanti
desainnya jadi error berantakan? Tidak ya, karena gue udah buat aplikasi ini ya user friendly lah gitu kan, dan juga apa ya istilahnya tuh, responsif. Jadi kayak bisa menyesuaikan dengan device yang dipakai. Entah itu kalian menggunakan tab kah, menggunakan HP kah, atau desktop kah, gitu-gitu. Jadi bisa disesuaikan. Nah, dengan ada fitur ini juga, kalian bisa ngeliat tuh kan, ternyata naik nih, dan naik turun gitu kan. Itu. Oke, yang terakhir ada fitur catatan. Nah, ini tuh fitur memudahkan untuk membuat catatannya tentang progres nasabah kah, atau hal-hal yang ingin kalian catat ya, seperti apa kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi lah ngeluarin duit buat beli buku gitu kan, coret-coret kertas. Kalian bisa langsung input aja dari sini kan, bisa langsung kelihatan gitu loh. Oke, mungkin cukup untuk gua sedikit menjelaskan tentang aplikasi ini. Untuk lebih detail nanti gue buatin video tutorialnya, tapi ini kayak ada dua part. Yang pertama itu untuk sales, dan yang kedua itu untuk leader. Jadi di sini ada dua role sih sebenarnya, yaitu sales dan juga leader. Nah, yang pertama nanti gue bakalan buat yang untuk salesnya dulu, baru kemudian untuk si leader. Nah, kalau kalian ingin beli ya aplikasi ini atau ingin sewa, kalian bisa hubungi ke kontak ini atau kontak ini. Kalian bisa kunjungi juga website gue ini. Salah, ini website gue. Kalian bisa kunjungi dan kalian bisa baca-baca. Di situ gue juga udah bikin fitur kayak artikel, gue sedikit bikin kayak blog gitulah gitu ya. Bukan artikel sih, lebih ke blog gitu. Di sini ada email gue juga. Di sini di website gue juga gue kalau nggak salah share project juga dah. Ada juga yang gratis gitu lah, kayak nggak perlu berbayar lah. Gue udah cantumin juga di GitHub gue. Kalian bisa cek lah ya di website gue ini, oke? Buat kalian yang pengen beli atau menyewa, maksudnya sewa aplikasi ini, kalian bisa hubungi di WhatsApp ini atau WhatsApp ini, oke? Terima kasih dan sampai jumpa.